Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Intan India Maharani. Baiklah, di sini saya akan melakukan KIE hipertensi pada Ibu, yaitu saya mendapatkan kasus bagian D. Baiklah, Ibu sebelumnya apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia ya, Bu. Ya Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya apakah ada yang ingin saya bantu Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya merasa saya kurang nyaman. Tengguk saya di belakang ini agak terasa berat begitu Bu. Berat ya Bu ya. Sebentar ya Bu, saya catat dulu keluhannya ya Bu. Baiklah Ibu, sebelumnya kita tutup privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Pintu dan tirainya sudah tertutup ya Bu ya. Baiklah Ibu, kita selanjutnya melakukan pencatatan dokumen dan dokumen-dokumen yang penting ya Bu ya, atau yang merasa penting aja. Sebelumnya nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Ibu Ika ya Bu ya. Umurnya sekarang berapa Bu? umurnya 30 Bu. Oh iya Ibu. Agamanya agama Islam ya Bu ya. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA Bu. Oh SMA ya Bu ya. Alamatnya sekarang Bu? Alamatnya sekarang di Morotai. Tadi Marotta ya Bu. Boleh minta nomor teleponnya Bu biar bisa dihubungi untuk lebih enak gitu Bu. 0852. Oh iya, makasih ya Bu ya. Baiklah Ibu, kita ini ya Bu ya, kita periksa dulu ya Bu ya, terlebih dahulu ya Bu ya, tekanan darahnya. Berhubung Ibu tadi merasa pusing, tidak nyaman, dan bagian tengkuknya terasa berat ya Bu ya. Coba kita cek dulu tekanan darahnya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, tekanan darahnya tinggi ya Bu ya, 150/100 Bu. Kita cek dulu suhu ya Bu ya, cek pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan fisik kita tadi, tekanan darah Ibu 150/100 itu termasuk kategori tinggi ya Bu. Sedangkan suhunya 37 derajat Celcius dengan nadi 80 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit. Dan pemeriksaan urinnya tadi Bu, pemeriksaan urin Ibu tadi agak keruh ya Bu ya. Ada butiran-butiran sedikit, itu termasuk berarti dalam positif 2 ya Bu ya. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi. Kan Ibu tadi mengeluh bagian tengkuknya terasa ini kan Bu, berat, dan hasil urinnya juga terlihat sangat keruh ya Bu ya, keruh. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan berarti Ibu ini terdiagnosa dengan penyakitnya itu hipertensi, Bu. Di sini saya akan menjelaskan misalnya ini apa saja hipertensi. Bu sudah tahu belum, Bu? Itu apa? Misalnya apakah hipertensi itu bahaya atau tidak gitu, Bu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya, Bu. Yang pertama, apa hipertensi itu? Hipertensi ini adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mg ya Bu. Sedangkan Ibu tadi kan 150/100 Bu. Nah, dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mg. Nah, pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang ya Bu ya. Selanjutnya ini ya Bu, pembagian hipertensi itu apa saja? Misalnya pembagian hipertensi itu yang pertama ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada hipertensi ringan, sistolnya 140 sampai 160 mg. Sedangkan diastolnya 90 sampai 95 ya Bu ya. Kalau yang kedua itu ada hipertensi sedang, sistolnya 160 atau 170. Dengan distolnya 100 sampai 109. Kalau hipertensi berat itu sistolnya kurang lebih dari 180 mg ya Bu ya. Baik Bu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu sebelum kita lanjut ke berikutnya Bu? Tidak ada ya Bu ya? Belum ya Bu ya. Selanjutnya kita
memasuki ini ya Bu ya. Ibu sudah tahu belum bagaimana tanda dan gejalanya itu Bu, hipertensi itu apa saja misalnya? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskannya ya Bu ya. Tanda dan gejala hipertensi itu ada delapan ya Bu ya. Yang pertama ada sakit kepala, ada terus rasa berat di tengkuk yang kata Ibu tadi kan, rasa berat di tengkuk tadi kan Bu. Terus mudah emosi atau marah juga termasuk dalam kategori gejala hipertensi juga Bu. Yang ketiga, yang keempat ada jantung berdebar-debar gitu, nah Bu, karena tekanan darahnya tidak stabil tadi kan Bu, sangat tinggi tadi. Terus sesak napas, keletihan, terus tuh mata berkunang-kunang dan susah tidur. Itu Bu. Kalau susah tidur itu juga mengakibatkan hipertensi juga Bu, karena kan kita bergadang terus gitu kan Bu. Terus selanjutnya Ibu sudah tahu nggak yang ini Bu? Apa saja yang menyebabkan hipertensi itu? Nggak Belum tahu ya Bu ya, tahu. belum tahu. Iya. Yang pertama itu ada faktor keturunan, Bu. Faktor keturunan itu juga termasuk menyebabkan gejala apa hipertensi juga kan, Bu. Terus kegemukan, misalnya badan kita terlalu gemuk kan, kebanyakan orang gemuk itu kan Bu mengalami hipertensi kan, Bu, atau tekanan darahnya tinggi kan, Bu. Terus selanjutnya itu ada kebiasaan merokok. Terus ada memakan makanan yang banyak mengandung garam gitu. Jadinya kita tidak boleh terlalu banyak makan makanan yang mengandung garam yang tinggi gitu, Bu. Selanjutnya ada makanan berkolesterol tinggi. Dan keenam itu ada kurang olahraga. Kita kurang olahraga itu juga, Bu. Dan stres. Stres itu juga mengakibatkan hipertensi juga ya, Bu ya. Sakit gula atau kencing manis, sakit ginjal. Selanjutnya Bu, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum, Enggak, Bu. Sudah belum ada ya Bu jelas, ya? Bu. Oh ya Bu. Ya. Selanjutnya ini ada akibat lanjut dari hipertensi itu ada pandangan kabur, ada penyakit jantung, ada stroke, dan gangguan saluran kencing atau kematian gitu ya Bu ya. Nah, Ibu sudah tahu belum Bu bagaimana cara perawatan hipertensi? Belum tahu, Belum ya Bu. Bu ya? Yang pertama itu kita harus memakan makanan yang bergizi, terus kita harus olahraga teratur, misalnya kayak jogging aja udah cukup gitu Bu, misalnya pagi aja gitu kan Bu. Terus mengubah kebiasaan hidup, kurangi merokok, minum kopi, minum yang beralkohol. Ibu nggak merokok kan Bu ya? Minum kopi juga enggak ya Bu? Terus ada kurangi makan berlemak tinggi dan tinggi bergaram gitu juga Bu. Terus kontrol teratur ke puskesmas, cek kesehatan terus kan Bu, misalnya setiap minggu atau gimana gitu nah Bu. Soalnya di sini ada pengobatan tradisional. Yang pertama kita bisa mengkonsumsi buah timun dimakan pagi dan sore atau diparut atau diperas atau di jus juga boleh Bu. Terus yang kedua ada buah belimbing. Buah belimbing itu juga bagus untuk menurunkan tekanan darah ya Bu ya. Bisa diparut atau dipotong-potong juga bisa Bu. Selanjutnya ada 10 lembar daun salam direbus dalam gelas air sampai rebusannya tinggal 1 gelas. Diminum pagi dan sore ya Bu ya. Ya. Dan ini juga ada cara mengatasi ini ya Bu ya, apa senam anti stroke itu juga kan kalau kita hipertensi kan mengakibatkan ke stroke juga kan Bu. Di sini ada salah satu senam yang bermanfaat untuk membantu mengurangi risikonya terjadi stroke pada seorang yang menderita penyakit diabetes atau hipertensi. Setidaknya itu olahraga sedikit nggak apa-apa Bu. Selama misalnya pagi gitu kan Bu, sekitar jam 7 sebelum beraktivitas. Manfaatnya itu untuk mempelancarkan aliran darah, memperlancarkan proses penuaan, dan mencegah kekuatan otot, dan mengurangi risiko hipertensi ya Bu ya. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu dengan penjelasan saya tadi? Enggak, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima Ya kasih jelas atas ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. penjelasannya, Bu. Sebelumnya ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Baiklah, itu saja KIE dari saya tentang hipertensi ya Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.